Kepada Mbak dan Mbaknya sudah mau datang di sosialisasi COVID ini. Saya Arfianti Vandeni Putra dalam acara ini ingin menjelaskan tentang COVID-19 di Indonesia yang mulai datang awal tahun ini. Sejarahnya atau awal mula virus ini datang dari Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan, Cina, akhir 2019. Secara 2019 peralihan ke 2020, COVID ini sudah menyebar di seluruh dunia dan mulai masuk di Indonesia itu sekitar awal tahun, dan pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak sekali cara untuk mencegah dengan cara melakukan social distancing, dengan meliburkan sekolah, dengan sekolah yang pembelajaran dilakukan secara online. Untuk penyakit ini atau virus ini mereka menyerang dari saluran pernapasan. Kalau sudah terkena virus ini, tidak semua orang itu mempunyai ciri-ciri yang sama dari satu dan yang lain. Secara umum mereka akan mengalami panas beberapa hari, sekitar 1-3 hari panas, demam lebih dari 37 Celcius. Untuk lebih parahnya lagi akan terjadinya batuk, terus di tenggorokan akan mengalami radang. Setelah itu tubuh juga akan menjadi lemas. Dari protokol kesehatan yang dilakukan dari pemerintah, paling dianjurkan menggunakan masker dari rumah maupun untuk keluar rumah. Untuk masyarakat sendiri sekarang ini dianjurkan sekali untuk menggunakan masker, membawa hand sanitizer setiap keluar rumah. Dan setiap malam di pemerintah Kota Semarang sendiri sudah dilakukan PSBB atau pembatasan aktivitas. Jadi untuk mencegah virus ini, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas yang berlebihan seperti nongkrong atau sekedar untuk ke mall ataupun jalan-jalan yang nggak perlu. Nah, untuk protokol sekarang yang dilakukan pemerintah, karena sekarang sudah memasuki new normal atau bisa dikatakan setelah lockdown beberapa minggu, seperti karyawan ataupun pelajar sudah akan mulai memasuki itu aktivitas seperti biasa. Dari karyawan sendiri, untuk new normal ini dianjurkan untuk yang ibadah atau bisa dikatakan yang beragama Islam untuk membawa alat sholat sendiri, alat minum sendiri, terus membawa hand sanitizer, masker itu pasti, dan jaga jarak di dalam lingkungan pekerjaan. Kalau untuk setahu saya, kalau di sekolah-sekolah yang sudah saya baca kemarin, itu untuk sekolah ada yang dilakukan shift. Jadi nanti pelajar itu melakukan pembelajaran bergantian. Jadi dalam satu kelas mungkin 20 orang, jadi yang shift pertama 10 orang dulu berangkat, setelah itu 10 orang lagi berangkat. Nah, karena banyaknya protokol kesehatan ini, cuman banyak orang yang masih enggan untuk tidak memakai masker dan juga tidak membawa hand sanitizer. Padahal kan itu cuman cara yang paling mudah, cara melindungi diri sendiri, juga untuk melindungi keluarga. Soalnya kan ada berita juga ada orang yang
terkena virus tapi dia tidak mengalami gejala apapun karena tubuh orang tersebut itu mempunyai daya imun yang tinggi. Makanya sekarang kan semua orang harus menggunakan masker, sabun untuk cuci tangan. Untuk penggunaan masker sendiri sebenarnya itu setiap 4 jam sekali kan diganti. Nah, untuk berjaga-jaga sebagai melindungi diri, sebaiknya kalau beraktivitas membawa 2 masker. Misal kita beraktivitas dari jam 8 sampai jam 5, jadi nanti setelah jam 12 kita ganti masker. Kalau masker kain ya dicuci lagi biar bisa digunain lagi. Menurut kalian nih sebagai pelajar di era virus COVID-19 ini, pembelajaran kan melakukan dengan online, apa saja sih kesulitan dan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran online ini? Menurut kamu gimana, Mas? Ya nek masalah STM ya, STM kan kerjanya praktek. Iya. Kalau masalah online kan teori, jadi kalau STM kalau nggak praktek itu bingung. Beda nanti kalau ada tugas praktek, ujian praktek kan nanti malah bingung. Nah, Jadi itu tugas saran tuh kalau bisa libur ya nggak apa-apa, tapi Oke, libur nggak apa-apa. magang jangan diundur. Lah, apakah magang Masnya diundur nih karena COVID? Diundur, aslinya tuh awal bulan Juli. Iya. Ini dengar kabar sih ya diundur sampai Januari. Jadi di rumah terus, tugas-tugas online. Nah, untuk pembelajaran sendiri, menurut Mbaknya kan kalau masih pembelajaran normal kan ada beberapa jam, misalnya pagi jam 7, jam 8. Untuk pembelajaran online itu tugasnya itu apakah lebih banyak? Terus apakah jam-jam pelajarannya itu efektif seperti biasa atau terserah gurunya ini mau dikasih tugas atau nanti cuma ngasih materi atau gimana, Mbak? Ya terserah gurunya, tapi kan tidak enak, ribet. Dari ribetnya itu dari tugasnya yang banyak atau memang kan untuk pembelajaran online kan butuh kuota nih. Nah, itu termasuk berat di kuota enggak? Soalnya kan saya sendiri kan juga melakukan pembelajaran online nih. Saya juga kadang pembelian kuota jadi membengkak untuk 1 bulan. Jadi biasanya untuk pembelian kuota 1 bulan bisa jadi double lah, Mbak, untuk pembelian kuota. Jadi gimana, Mbak? Apakah kuota itu juga menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi pelajar? Ya kuota di lumayan Gitu ya. terus tuh tugasnya tuh kayak suruh buat video-video, kan awalnya kan enggak kayak gitu ya, terus tuh malah suruh ribet lah. Dari setelah pembelajaran daring ini kan setiap mahasiswa kan dapat keringanan kuota ya, kan ada yang dari pemerintah, ada pun dari salah satu provider. Itu kan diringankan untuk pembelajaran. Nah, itu gimana, Mbak? Apakah kuotanya tuh 1 bulan dibatasi atau setiap habis nih minta lagi gitu? Ya dibatasi, kan lumayan ngeringanke. Iya sih, lumayan ringan ya. Untuk Mas sendiri kan ini pembelajaran online nih dilakukan dalam beberapa aplikasi. Kalau saya kan ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Microsoft Teams. Kalau dari Mas sendiri menggunakan apa? Teams. Itu aja. Video call. Itu untuk melakukannya itu biasanya kan kalau pelajaran normal kan siang hari nih. Itu itu harus berpakaian normal. Sudah dibagi jadwalnya. Oh, ada jadwalnya sendiri. Ya. Jadi menurut Mas dan Mbak untuk pembelajaran online di era COVID ini ada keuntungan, ada kerugiannya ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita membuat hand sanitizer spray yang sederhana. Ini campuran antara alkohol dan air. Nanti alkohol dan air kita campur secara bersamaan dengan perbandingan alkoholnya 1:6. Jadi alkoholnya lebih banyak. Dan untuk kadar alkohol sendiri untuk pengguna hand sanitizer itu sekitar 60-70. Jadi
tidak boleh berlebihan karena saat kita banyak menggunakan itu pun di tangan juga ya tidak baik bagi kesehatan juga sih, tangan jadi lebih kasar. Dan kalau kita udah Habis keluar. ya habis keluar ataupun pegang pintu atau yang tempat-tempat Sesuatu. umum ya, Bukan sesuatu. sekarang kita buat aja nih, nanti buat kenang-kenangan bawa satu-satu di rumah kan ya, karena kita mau buat kan praktek, setelah praktek kita bisa dibawa pulang untuk buat jaga-jaga di rumah. Kan nggak semua, kan paling kalau hand sanitizer kan kebanyakan pakai gel. Nah kalau pakai gel pasti setiap rumah kan punya. Karena nggak ada ya. Nah sekarang kita masukkan aja ya. Kalau mau coba silakan, ini minyak banyak bisa dituangin. Ntar ya saya coba dulu. Enggak di zoom itu ya. Ini kan setelah coba bisa langsung kita spray di tangan untuk dibawa setiap hari. Nah itu juga sangat perlu. Ini sudah jadi karena ya karena simpel, jadi bisa dibuat di rumah. Ukurannya juga kecil, bisa dibawa kemana. Nah bisa dibuat kemana-mana juga. Ini bisa silahkan, bisa saya bagikan. Nah ini sudah bisa digunakan, dan selanjutnya silakan bisa dibawa pulang. Untuk sudah selesai nih pembuatan hand sanitizer-nya secara sederhana. Nah saya bagikan, bisa dicoba bagaimana dan rasakan. Ini kan untuk apakah jadi, kalau ada alkoholnya kan pasti terasa Habis. dingin. Udah ya. Ini kan udah selesai nih, kita udah sharing, udah berbagi informasi antara satu dan yang lain tentang pandemi COVID ini. Saya ucapkan terima kasih telah datang dan telah berpartisipasi untuk KKN saya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.